Transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan ini wajib ditaati bagi masyarakat yang harus keluar rumah dengan berkendara. Selama PSBB, pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi maupun angkutan umum dibatasi 50% dari kapasitas kendaraan. Berkursi 2 baris hanya boleh mengangkut 3 orang. 1 pengemudi di depan, 2 penumpang di belakang. Mobil berkursi 3 baris hanya boleh mengangkut 4 orang. 1 pengemudi di depan, 2 penumpang di baris kedua, 1 penumpang di baris ketiga. Motor pribadi boleh mengangkut 2 orang jika memiliki alamat yang sama pada kartu identitas. Ojek online dilarang mengangkut penumpang, hanya boleh mengantarkan barang. Hal terpenting adalah batasi aktivitas luar rumah. Jika harus, hanya untuk kegiatan yang esensial. Selalu gunakan masker saat keluar rumah, terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk perlindungan diri dan semua. Mari bersama ciptakan solidaritas sosial dengan menaati aturan yang ada dan tetap di rumah saja. Datang yuk. Masuk. Baru 1 masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biar diteruskan oleh Panglima TNI dan Kapolri serta Gubernur. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mendampingi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk melihat secara langsung terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta, kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga, khususnya adalah food hall yang ada di Bekasi, dan termasuk adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat, yaitu tempat-tempat penjualan apotek, penjualan obat. Di sana akan kita terus awasi. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut. Dan mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tambahan anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 340.000. Karena kita harus mengamankan di 1.800 titik tersebut. Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah. Siang ini langsung di atas stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian, terima kasih.
Pak, izin mau bertanya, berarti ini sudah mengartikan bahwa new normal untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah air, dan khususnya juga untuk di DKI Jakarta ini sebenarnya kapan Pak pastinya? Apakah mungkin kemudian mal akan dibuka? Karena kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Panglima bahwa nantinya akan dari tim TNI Polri akan mengamankan di setiap mal-mal, tempat pariwisata, kemudian juga akan dibatasi dari setiap orang-orang yang akan datang. Berarti ini new normalnya ini akan dimulai sejak kapan? Kapan kemudian masyarakat ini sudah bisa beraktivitas kembali? Mungkin dari Pak Anies juga bisa ditambahkan. Terima kasih. Izin Pak Panglima, Pak Kapolri. Jadi terkait dengan PSBB, tadi juga seperti diarahkan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus disiplin menjalankan pembatasan sosial. Virusnya menular lewat pertemuan. Bila tidak ingin ada penularan, maka kurangi pertemuan. Tiadakan pertemuan. Pertemuan ini pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan. Nah, khusus untuk wilayah Jakarta, 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan. Nah, kami berkepentingan untuk semua masyarakat mentaati secara disiplin, sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4. Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang, sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada. Jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya, dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli. Yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB. Bila seluruh masyarakat wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa berakhir. Bila masyarakatnya tidak, ya PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang. Jadi nanti sesudah itu kita akan sampaikan protokol-protokol khusus untuk DKI Jakarta. Karena tiap wilayah memiliki karakternya yang berbeda-beda. Begitu ya, terima kasih. Begini, saya selalu mengatakan, saya tidak pernah mengatakan sebagian-sebagian, saya mengatakan semuanya, bahwa virus ini menular lewat pertemuan. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempertemukan, apalagi jumlahnya banyak, harus dihindari, harus dikurangi. Kegiatan perekonomian, pertemuan kegiatan sosial, pertemuan kegiatan budaya, pertemuan kegiatan keagamaan. Nah, masa PSBB ini saat ini bisa menjadi masa penghabisan bila kita semua disiplin. Mudah-mudahan tanggal 4 nanti menjadi masa akhir PSBB, lalu kita bisa mulai transisi menuju normal baru. Nah, nanti kita akan umumkan protokol-protokol untuk setiap sektor, dari mulai protokol untuk kegiatan perekonomian, peribadatan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan baru kita sambil mencegah penularan COVID. Gitu. Berapa lama Pak penyusunan protokol ini? Sudah dalam proses. Nanti kita akan umumkan saat
saat kita sudah menentukan apakah PSBB-nya berakhir atau diperpanjang. Jadi pengumumannya bersamaan nanti. Oke? Ini juga bersama dengan gugus tugas yang menyusunnya ya Pak ya? Kita akan, jadi gini, prosesnya melibatkan para ahli banyak. Oke. Dan setiap tempat pasti memiliki tantangan yang berbeda, sehingga protokolnya pun bisa beda-beda. Gitu ya? Oke, makasih.